Pulau Rempang adalah surga tersembunyi dengan pesona keindahan alam yang tak terduga. Termasuk pantai Melayu yang memikat hati dengan pasir putih yang menakjubkan. Selain itu, destinasi para layang di Bukit Gendang menawarkan pemandangan luar biasa. Sayangnya, saat ini tengah dilanda konflik lahan karena rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Padahal, jauh sebelum konflik ini muncul, Jokowi dalam kampanyenya tahun 2019 lalu menjanjikan sertifikat untuk kampung tua di pulau ini yang statusnya masih tumpang tindih. Sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Sekarang tiba-tiba malah minta dikosongkan. Mari kita bersama-sama menjelajahi keindahan Pulau Rempang. Pulau ini terhubung dengan pulau-pulau lain di Batam melalui 6 jembatan barelang. Terkenal dengan laut tenang, pantai berpasir indah, dan air laut kristal biru kehijauan, Pulau Rempang menjadi destinasi menarik bagi para wisatawan. Beberapa pantai yang patut dikunjungi termasuk Pantai Sembulang, wisata Pulau Mubut Darat, Pantai Tiga Putri, dan yang paling terkenal, Pantai Melayu. Pulau Rempang juga menjadi surga bagi penyelam dan pecinta kegiatan bawah laut. Sayangnya, melalui Kepres nomor 28 tanggal 19 Juni 1992, pemerintah terus memperluas kawasan industri di Pulau Batam, termasuk Pulau Rempang dan Pulau Galang, yang dikenal sebagai Barelang, singkatan Batam, Rempang, dan Galang. Investor mulai masuk ke Pulau Rempang pada tahun 2004 melalui penandatanganan MOU antara Wali Kota Batam saat itu, Nyat Kadir, bersama BP Batam dan investor dari grup Arta Geraha milik Tommy Winata melalui anak perusahaannya PT MAG. Namun, proyek ini terhenti karena Tommy Winata pernah terlibat dalam dugaan kasus korupsi dan diperiksa oleh KPK. Setelah 19 tahun, tanah yang telah diberikan kepada investor tetap tidak digarap. Tiba-tiba, muncul rencana untuk mengubah Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang disebut Rempang Eco City. Rencana ini akan dikelola oleh PT Makmur Elok Geraha atau MEG dengan melibatkan investor dari Cina. Proyek mega ini akan mencakup lahan seluas 17.000 hektar dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN 2023. Harapannya, proyek ini akan meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Namun, terdapat juga rumor yang mengatakan bahwa Pulau Rempang bisa menjadi pusat perjudian mirip Macau. Selain itu, produsen kaca asal Cina, Xinyi Glass, juga berencana membangun pabrik kaca kedua terbesar di dunia setelah Cina di pulau ini. Membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 bilion US dollar. Lokasi Pulau Rempang memang sangat strategis, dekat dengan Singapura, dan memiliki akses yang terbuka melalui darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, semua penduduk di 16 kampung tua Pulau Rempang harus direlokasi ke tempat lain dan akan menerima ganti rugi. Proses relokasi ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 3 kampung pertama, yaitu Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang, yang memiliki sekitar 700 kartu keluarga. Sayangnya, sebelumnya tidak ada sosialisasi resmi dari pemerintah terkait mega proyek ini. Warga Pulau Rempang baru mengetahui tentang rencana tersebut pada awal Agustus 2023 melalui berita media. Warga Pulau Rempang bersatu dan menentang upaya pemasangan patok oleh BP Batam sebagai tanda penolakan relokasi. Puncaknya,
pada tanggal 23 Agustus 2023, mereka menggelar unjuk rasa dengan partisipasi mencapai 6.000 orang. Selain itu, ada kabar bahwa relokasi warga ini terkait dengan tambang pasir silika, warsa, dan potensi sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi, gas alam, dan bauksit. Pulau Rempang yang telah lama dihuni oleh penduduk setempat, sebagian besar mencari nafkah dari sektor perikanan dan pertanian. Penduduk pulau ini diperkirakan mencapai 5.000 jiwa. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tentang sengketa lahan di Rempang memicu ketegangan. Mahfud MD menyatakan bahwa sejak tahun 2001, pemerintah telah mengajak investor untuk menggarap pulau-pulau terluar, termasuk Rempang, yang dianggap belum dimanfaatkan dengan baik dan penduduknya kurang produktif. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu, sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan. Pernyataan ini menuai keberatan karena Pulau Rempang bukanlah lahan kosong. Sejarah mencatat bahwa pulau ini telah dihuni oleh berbagai suku, termasuk suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat sejak tahun 1834. Mereka adalah warga asli yang menempati 16 kampung tua di pulau ini, meskipun luasnya tidak mencapai 10% dari total luas Pulau Rempang. Orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Ingat, ada pepatah Melayu, kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Selama berabad-abad, suku orang darat telah tinggal di Pulau Rempang, sebuah fakta yang terdokumentasi dalam laporan First Lake Van en Bezoek aan de Orang Darat van Rempang. Pada tahun 1930, seorang pejabat Belanda bernama Pewing mengunjungi orang darat di Pulau Rempang dan mencatat bahwa mereka hidup sederhana, tanpa bangunan permanen, hanya atap, dan mereka dikenal sebagai orang hutan. Mereka hidup berdampingan dengan alam, bertani, dan mengumpulkan hasil hutan. Pada waktu itu, populasi orang darat sekitar 300 jiwa, tetapi jumlah mereka menurun drastis menjadi sekitar 8 kepala keluarga pada tahun 2014. Beberapa memutuskan untuk bermigrasi, sementara yang lain memilih tinggal di isolasi dengan bangunan sederhana. Di sisi lain, penduduk suku Melayu di Pulau Rempang, Galang, dan Bulang adalah keturunan prajurit atau Laskar Kesultanan Riau Lingga yang sudah ada sejak tahun 1720 Masehi. Mereka telah mendiami ketiga pulau ini selama lebih dari 300 tahun dan menjaga tradisi nenek moyang mereka. Oleh karena itu, anggapan bahwa mereka adalah pendatang adalah keliru. Meskipun mereka ditawari relokasi dengan tanah dan bantuan finansial, masyarakat adat yang tinggal di 16 kampung tua di Pulau Rempang menolak karena mereka merasa memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi mereka. Mereka berkomitmen untuk menjaga tanah leluhur mereka dan tetap tinggal di sana. Bahkan, jika itu berarti mereka akan dimakamkan di pulau itu. Hal yang sama berlaku untuk masyarakat keturunan suku orang laut yang telah bergantung pada sumber daya laut di pulau ini selama bertahun-tahun. Sawah kami, ladang kami, laut kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau saat kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Pulau Rempang dan Galang telah memiliki popularitas sejak era Perang Dunia II. Saat itu, pulau-pulau ini menjadi tempat tinggal bagi 27.000 serdadu Jepang dan memiliki makna bersejarah dengan pendirian Tugu Minanisebo yang juga dikenal sebagai Tugu Jepang. Tugu ini berdiameter 3 x 3 meter, didirikan pada tahun 1981 di Sembulang sebagai tanda mengenang ratusan serdadu Jepang yang meninggal sambil menantikan kabar kepulangan mereka.